Para sahabat, saya akan bicara profesor ini. Sering saya plesetkan menjadi profesor, pakai P ya, bukan F. Ya, jadi maksud saya begini, profesor itu perlu dihormati, tapi juga penting untuk diolok-olok. Kita menghormati profesor karena ini ya reputasi, berarti karena memang ilmunya semakin kaya, semakin dalam, semakin luas. Profesor yang mencerahkan. Tetapi kalau kita ketemu dengan profesor yang yang nggak mutu, ya kita olok-olok. Ada guyonan begini. Ada 3 tipe profesor. Profesor paru-paru. Ini profesor yang spesialis, yang benar-benar profesor. Yang ini memang pantas dihormati. Punya kedalaman ilmu tentang paru-paru. Artinya spesialis dengan ilmunya ya. Kalau profesor pemerintahan ya profesor pemerintahan betulan. Bukan pemerintahan tapi kok rasa administrasi. Kan banyak ini. Profesor katanya guru besar pemerintahan tapi yang diomongkan administrasi gitu. Jadi ini bukan profesor paru-paru kalau begitu ya. Lalu yang kedua adalah profesor pura-pura. Jadi ini ya sebenarnya bukan profesor, tetapi ya dapat gelar profesor lah ya. Jadi ya ini abal-abal, odong-odong ya. Entah karena kehormatan atau karena ini ya, karena ngumpulkan kum. Jadi dulu guru saya mendiang ini ya, Profesor Afan Ghaffar kan menyampaikan ke kami, di daerah itu banyak profesor, tapi profesor kum karena mengumpulkan kum. Jadi karya yang esensial, karya yang bermakna itu nggak ada. Itu sekedar mengumpulkan kum ya. Bisa aja kalau sekarang ya profesor Scopus gitu ya, meskipun ya kata orang Scopus itu ya standar internasional, tapi nggak ada yang baca. Jurnal internasional itu siapa yang membaca? Kan tidak mencerahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ya jurnal itu kan hanya kum yang kumpulkan untuk jadi profesor. Itu ya. Lalu yang ketiga, profesor rupa-rupa ya. Rupa-rupa itu ya apapun diomongkan. Kalau yang profesor pertama yang paru-paru itu artinya memang mengetahui apa yang diketahui dan memberitahu apa yang belum diketahui. Kalau profesor pura-pura ya tidak tahu apa yang diketahui dan sering memberi tahu terhadap apa yang sudah diketahui gitu. Jadi sama juga dengan profesor rupa-rupa ini ya, kayaknya menguasai segala hal. Jadi pengennya menguasai semua yang pengen diketahui. Tetapi nanti ujungnya ya sering itu tidak tahu terhadap apa yang diketahui. Tadi contohnya ya itu tadi. Ngomong pemerintahan tapi isinya administrasi. Pemerintahan adalah hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Yang diperintah siapa? Rakyat. Itu rakyat kok diperintah oleh pemerintah, padahal rakyat itu kan yang membentuk dan memerintah pemerintah. Nah itu loh, itu namanya tidak tahu apa yang diketahui ya, jadi ini saya kira ada banyak dan yang penting untuk diolok-olok itu ya 2 yang terakhir tadi, yang pura-pura sama rupa-rupa. Dan 2 ini lalu profesor tidak menjelma menjadi begawan yang mencerahkan. Kalau yang pertama itu mencerahkan dan itu patut dihormati. Karena memang profesor betul-betul menjadi begawan yang punya karya nyata, yang tidak hanya
Scopus, ya. Tetapi juga karyanya dibaca oleh banyak orang. Kalau bicara ya didengarkan. Ya saya ketemu dengan banyak guru, saya begitu. Saya dengarkan dengan baik. Saya hormati betul. Meskipun kadang-kadang ada pendapat yang berbeda dengan perspektif saya, tidak apa-apa. Jadi ini bagian dari proses dialektika dan menguji juga argumen saya. Tapi kalau yang rupa-rupa sama pura-pura ini pertama profesor ini menjadi ini ya feudalisme baru. Luar biasa ini. Kalau sudah jadi profesor itu udah nggak begini ya. Jadi udah, itu menggantikan gelar-gelar lama itu. Entah Raden atau Kanjeng Haryo Tumenggung atau Kanjeng Pangeran apalah, itu menggantikan itu. Jadi profesor yang disandang oleh pura-pura dan paru-paru itu ya, mohon maaf, yang rupa-rupa dan pura-pura ini itu menjadi alat untuk meneguhkan ini. Dan nanti keluarganya juga bangga. Ya, bangganya sampai kelewatan. Orang tua kami itu profesor. Alah, kalau profesor itu ya apa ya. Dan saya dengan sahabat Ari Sujito itu ya sering cerita ya soal profesor yang penting untuk diolok-olok itu. Saya juga sering ketemu profesor ini. Ini kerjaannya itu menggurui. Ya, kerjaannya menggurui. Saya pernah ditanya oleh seorang profesor, Anda tahu teori ekonomi tidak? Kok berani-beraninya bicara tentang BUMDesa? Lalu saya jawab, saya tidak tahu, Prof. Ya, yang saya tahu teori ekonomi yang Anda pelajari itu telah terbukti gagal ketika dibawa ke desa. Ramai itu diskusi panjang, baru dilerai. Dan saya biasa ngomong dengan para profesor yang feodal itu. Ya, jadi kalau feodal itu ya nanti yang kedua ini kaitannya ya profesor itu bukan soal keilmuan, tapi kekuasaan. Ini saya pakai judul nih ya, profesor adalah kekuasaan. Luar biasa, menggurui, udah melakukan monopoli kebenaran. Nah lalu yang lain dianggap sesat. Profesor mengatakan ini pemerintahan desa, pemerintahan palsu. Saya jawab, yang palsu bukan pemerintahan desa, tapi pengetahuan profesor tentang pemerintahan. Wong dia itu kalau ngomong pemerintahan itu administrasi kok. Kok bisa katakan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan palsu. Ya, jadi ini penting untuk diolok-olok dan saya memang mengambil posisi untuk mengutamakan ya, memuliakan orang-orang pinggiran. Kepala desa saya muliakan. Ya kalau kepala desa yang jahat ya dihukum. Kalau kepala desa yang biasa-biasa ya kita dorong untuk berubah. Saya juga memuliakan para petani ya. Yang menurut Kang Deddy Mulyadi ini nasionalis sejati ini. Pemuda desa juga saya muliakan. Tetapi yang sering saya olok-olok itu ya tadi profesor pura-pura dan profesor rupa-rupa yang membangun feudalisme baru yang mewujudkan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak hanya tahta, profesor itu juga kekuasaan. Ada profesor yang mencaci maki kepala desa dengan bilang begini, kekuasaan itu menggoda. Walah Prof, ya. Jadi kalau hanya mengatakan kekuasaan menggoda itu orang tidak perlu menjadi profesor. Tidak perlu. Dulu simbah saya yang buta huruf tidak sekolah itu juga bisa memberikan pesan moral seperti itu kepada saya. 3 dekade yang lalu. Le, sesuk nek dadi wong aja njupuk duit kantor. Nak, besok kalau kamu jadi orang jangan mengambil uang dari kantor. Siap, Mbah. Ini amanah, ini petuah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya petuah moral. Jadi profesor ya jangan moralisme lah. Jadi ilmunya itu loh. Saya mendorong para profesor itu tidak hanya sibuk ngomong tentang pembatasan kekuasaan, mencaci maki kekuasaan.
kembangkan teori ini ya. Teori tentang bagaimana penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya melihat ini banyak profesor yang bergelut di dalam ilmu-ilmu negara, administrasi negara, pemerintahan ini ya ilmunya dangkal. Perspektifnya itu ya kita gitu saja lah. Tapi sangat feodal. Kekuasaannya monopoli kebenaran, kerjanya menggurui. Jadi antara lain ya mengajari tentang cara kutip mengutip. Nah, ini masa profesor kok mengajari kutip mengutip? Ya itu nggak penting itu. Bagaimana cara mengutip itu ya? Itu namanya profesor tata laksana. Ya, jadi banyak profesor kita yang itu tidak mengembangkan dirinya menjadi begawan ilmu yang mencerahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau dipanggil prof itu, wih luar biasa ini. Kalau di psikologi kan nggak lazim ini. Memanggil prof itu ya. Itu Profesor Sustiawan itu nggak mau dipanggil prof. Coba manggil prof, manggil mbah gitu. Tapi Bang Yando ya tetap aja manggil Mbah Prof gitu ya. Risih kalau dipanggil Mbah, kalau dipanggil Prof. Tapi kalau tetangganya ya biasa. Kalau manggil harus Prof gitu ya. Dan itu di mana-mana. Saya sendiri sering dipanggil Prof. Saya mengatakan saya bukan profesor. Lalu orang mengatakan ini doa. Ya kalau doa saya amini. Gitu ya. Jadi kalau sudah profesor itu sudah, sudah luar biasa lah. Nah, tetapi saya sering mengajarkan kepada teman-teman, pada mahasiswa, jangan silau pada profesor, jangan silau. Anda bisa punya kekuatan sendiri kok, untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi kita itu malah beban kalau jadi profesor, tapi hanya rupa-rupa dan pura-pura. Hanya jadi feodalisme sama ini ya. Nanti cita-citanya bukan jadi begawan tetapi jadi asesor. Waduh, kalau sudah jadi asesor itu waduh mengerjakan pekerjaan eselon 4. Ya, saya dulu pernah ngeledeki profesor itu ya ketika menjadi asesor, karena ini profesornya ya agak cair lah, tidak feodal banget itu. Tetapi ya birokrasinya itu kekuasaannya muncul ya. Jadi di tengah-tengah istirahat, Prof jadi asesor mengerjakan kerjaan eselon 4 ya, seharusnya profesor itu membaca naskah disertasi lah gitu ya. Ketawa dia ya. Lalu beliau mengatakan ini tugas mas gitu ya, melekat. Ya berarti yang salah yang memberikan tugas berarti ya. Jadi ya silakan aja kalau orang itu menjadi asesor untuk penghasilan tambahan, untuk rezeki tambahan ya silakan lah. Tapi jadi asesor itu gini saja, jadi enggak usah ini ya kayak auditor saja gitu ya, kayak pemeriksa jadi saya itu risih banget ya. Dan ya saya sikapi biasa-biasa saja. Jadi kita tidak perlu silau pada profesor. Sama, matahari itu menyilaukan, tapi kita tidak perlu silau dengan matahari. Kita bisa punya cara untuk menghindari matahari yang menyilaukan itu. Sama dengan profesor ya. Memang menyilaukan juga ini ya. Jabatan feodalisme kekuasaan itu menyilaukan ya. Tapi nggak perlu silau. Jadi kita punya kekuatan sendiri, dan saya ditempa dengan pengalaman yang panjang. Ketika dulu kita bicara soal daerah, soal desa pada tahun 2007, saya menyaksikan para profesor berdebat, saya diam, saya cerna dengan baik gitu. Tapi 3 tahun kemudian ya saya berani berdebat sama mereka. Berani saya. Ya. Ini pengalaman ya. Jadi kalau saya ngomong begini karena pernah melakukan, bukan ngomong kosong. Dan ya mudah-mudahan nanti Tuhan memberikan anugerah kepada saya bisa menjadi profesor, dan kelak saya akan menjadi profesor yang yang paru-paru, profesor yang spesialis, profesor yang menjadi begawan, bukan profesor yang feodal baru atau profesor yang justru menjadi kekuasaan
yang kayak tadi ya, kekuasaan asesor gitu ya, nggak menarik, sama sekali tidak menarik. Itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mencerahkan masyarakat, tidak mencerahkan pemerintahan politik. Ya gitu-gitu saja ya. Karena itu ya yang gini-gini harus diolah-olah, nggak usah silau.